SMA semester 2. Seperti ini Bapak Ibu. Terdengar suara musiknya? Nggak ada Pak Majid. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi terlihat ya layar saya ya? Ya, terlihat. Oke, terima kasih. Kita ketahui atau perlu diketahui bahwa larutan elektrolit ini merupakan materi semester kedua di SMA, baik itu IPA yang peminatan maupun yang lintas minat. Tampilan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada grafis orang sedang mencari ikan dengan cara menyetrum atau menggunakan arus listrik. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari elektrolit. Sebenarnya apa sih itu larutan elektrolit dan non elektrolit? Kita akan coba langsung lihat sekarang ya. Ini pada pembahasan ini atau dalam media ini ada 4 sub materi yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian larutan. Apa sih itu larutan ya? Kemudian yang kedua mengenai jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian yang ketiga mengenai bagaimana sih larutan elektrolit itu menghantarkan listrik. Gimana ceritanya gitu ya, opo gitu ya. Kemudian yang keempat mengenai daya hantar listrik larutan berdasarkan jenis ikatannya. Kita langsung lihat yang pertama mengenai pengertian larutan elektrolit. Nah, larutan dulu ya. Ini. Jadi larutan itu merupakan campuran yang homogen. Homogen itu artinya merata. Jadi campuran yang homogen antara pelarut dan zat terlarut. Jadi yang namanya larutan itu mesti ada pelarutnya, bisa berupa air, bisa berupa alkohol, atau bisa juga berupa bensin atau pelarut yang lain. Tetapi umumnya di kalangan masyarakat kita yang namanya pelarut itu yang pasti umumnya air. Tapi kalau di ilmu kimia tidak semata-mata hanya air, ada banyak pelarut yang lain. Jadi larutan itu merupakan campuran yang homogen antara pelarut dengan zat terlarut. Homogen itu apa? Homogen itu artinya merata. Kita tidak bisa lagi membedakan, oh ini pelarut, oh ini larutan. Oh ini pelarut, ini zat terlarut maksud saya. Jadi sudah menyatu, jadi tidak lagi kelihatan terpisah. Contohnya seperti larutan gula, larutan garam. Jadi kalau kita memasukkan sejumlah gula atau garam ke dalam air, kemudian kita aduk, sudah campur larut kan gitu ya. Kita tidak bisa lagi membedakan, oh itu gulanya, oh itu garamnya, oh itu airnya, tidak bisa. Karena sudah merata, itu berarti sudah menjadi larutan. Seperti itu pengertian dari homogen itu ya. Beda halnya ketika kita mencampurkan air dengan sesendok pasir, itu kita masih bisa melihat, itu pasirnya kelihatan, airnya juga kelihatan, masih terpisah, itu tidak bisa disebut sebagai larutan. Itu masih campuran biasa. Jadi jelas bahwa kalau namanya larutan itu sudah lagi tidak bisa dibedakan mana pelarut, mana zat terlarutnya. Berikutnya, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibedakan menjadi 2 golongan besar sebenarnya, yaitu ada larutan elektrolit dan ada larutan non elektrolit. Nah, nanti yang elektrolit itu dipisah lagi menjadi 2, ada yang elektrolit lemah dan ada yang elektrolit kuat. Kita mulai dari yang pertama, jenis pertama yaitu yang elektrolit kuat. Yang bagaimana itu? Nah, jadi dikarenakan larutan itu bersifat elektrolit kuat kalau ada beberapa persyaratan. Yang pertama, dia dalam pelarutnya, dalam larutannya terionisasi sempurna, artinya dia mecah. Misal, garam itu kan rumus kimianya NaCl. Jadi kalau garam itu dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Semuanya. Kalau saya masukkan 1 gram, berarti ya 1 gram itu semuanya terionisasi menjadi ion Na+ sama Cl-. Nah, ketika semua terion, maka hampir dapat dipastikan dia berupa elektrolit kuat. Nanti efeknya apa kalau dia sebagai elektrolit kuat? Maka nanti akan berefek pada daya hantarnya. Nanti di belakang ada. Ya. Jadi kapan dikatakan elektrolit kuat itu jika ketika dilarutkan dalam pelarut
semua terion menjadi ion plus dan ion minnya. Contohnya di sebelah kanan tuh ya, ada NaCl jadi Na plus sama Cl min, NaOH jadi Na plus sama OH min, semuanya itu. Kemudian sifat dari elektrolit kuat ini dia menghantarkan arus listrik yang baik, jadi dia bagus sekali daya hantar listriknya. Kemudian kalau diuji pakai alat uji elektrolit nanti akan menghasilkan lampunya itu akan menyala terang. Kemudian jenis yang kedua itu elektrolit lemah. Bedanya apa antara yang kuat sama lemah? Mohon maaf ini ya, bukan lemah sahabat atau apa ya, tapi kalau yang lemah di sini maksudnya adalah ketika dia dilarutkan dalam air, dia tidak semuanya terion. Contohnya cuka, Bapak Ibu. Semua tahu cuka ya. Jadi cuka itu rumus kimianya itu CH3, itu kalau dilarutkan dalam pelarutnya tidak semuanya akan terionisasi menjadi ion H plus sama ion CH3COO min, tapi hanya sebagian. Konsekuensinya kalau dia hanya sebagian yang terion, maka nanti daya hantar listriknya akan tidak sebagus yang elektrolit kuat karena tidak semuanya terion. Efeknya nanti bisa jadi lampu yang jadikan indikator uji elektrolitnya itu bisa tidak menyala atau hanya menyala redup. Beda dengan yang kuat tadi, dia menyalanya terang lampunya. Kemudian yang ketiga adalah non elektrolit, namanya non ya, bukan berarti perempuan, tapi non di sini artinya tidak. Jadi dia tidak mampu menghantarkan arus listrik. Meskipun dia ketika dimasukkan itu larut dalam pelarutnya, tapi dia tidak terpecah menjadi ion plus sama ion min. Contohnya glukosa atau sukrosa atau gula putih yang biasa kita pakai sehari-hari untuk minuman itu ya. Itu larut dalam air, tapi dia tidak terion menjadi ion plus sama ion min, sehingga dia tidak bersifat elektrolit atau dikatakan non elektrolit. Jadi dari sini tadi, dari pengertian dari penggolongan tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan besar bahwa yang namanya larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kebalikannya, yang non elektrolit adalah yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, lanjut. Berikutnya, bagaimana cara larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik? Nah ini tadi ya saya cerita panjang lebar, lampunya menyala, lampunya tidak. Ini contohnya seperti. Jadi di ilustrasi ini ada contoh alat uji elektrolit. Nah di sini ya ada lampu indikator ini ya. Ada yang menyala terang, ada yang menyala redup, ada yang tidak menyala. Yang tidak menyala yang sebelah kanan itu menunjukkan dia non elektrolit, sehingga meskipun dikasih arus dia tidak bisa menghantarkan. Listriknya nggak jalan, lampunya akhirnya nggak menyala. Yang di tengah itu hanya sebagian yang terion, sehingga daya hantarnya nggak begitu bagus, sehingga hanya redup. Yang di sebelah kiri yang menyala dengan terang itu berarti semuanya terionisasi atau elektrolit kuat. Jadi menurut Arrhenius ini ya, Arrhenius seorang ilmuwan kimia, ahli kimia ini, dia mengatakan bahwasanya kenapa larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik. Ternyata karena dalam larutan elektrolit itu terdapat ion-ion positif maupun ion negatif yang bergerak dengan bebas. Karena dia bisa bergerak bebas, maka dia bisa menghantarkan arus listrik itu. Jadi ion plus ion min ini seperti kurir yang menghantarkan elektron sebagai listrik tadi. Kalau kita kan sekarang banyak sekali jasa pengiriman barang, ini elektron ion plus min ini layaknya kurirnya. Jadi dia yang bekerja untuk menghantarkan arus listriknya. Seperti itu. Berikutnya ini contoh dari ionisasi senyawa. Ada NaCl, dia ketika dilarutkan dalam air akan terion menjadi ion Na plus sama ion Cl min, gitu ya. Kemudian ada garam Na2SO4 ini natrium sulfat. Dalam air nanti dia terion jadi Na plus sama SO42 min. Ada basa CaOH2, dia terionisasi menjadi Ca2 plus sama 2OH min. Kemudian ada MgCl2, dia terionisasi menjadi Mg2 plus sama 2Cl min. Jadi jelas adanya ion-ion plus min ini nanti yang dia bertugas untuk menghantarkan arus listrik, gitu ya. Berikutnya yang terakhir Bapak Ibu, mengenai daya hantar listrik berdasarkan jenis ikatannya. Kita buka dulu, nah ini ya. Jadi
dalam ilmu kimia ada beberapa jenis ikatan kimia yang dikenal. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, kemudian ada ikatan kovalen nanti bisa dibagi lagi, ada ikatan kovalen polar, non polar, ada ikatan kovalen koordinasi, macam-macam gitu ya. Jadi secara umum berdasarkan 3 jenis ikatan yang saya tulis di sini, ada ikatan ion, kemudian kovalen polar dan non polar. Ini bisa dijadikan patokan untuk melihat dia nanti elektrolit atau bukan. Maksudnya seperti ini. Kita lihat untuk yang jenis ikatan ion ya. Jenis ikatan ion ini dia secara umum bersifat elektrolit. Jadi yang ikatan ion ini dia akan bersifat elektrolit. Kapan dia berikatan ion? Ketika umumnya terbentuk dari unsur golongan logam dengan non logam, yaitu golongan 1A dengan 7A atau 6A atau 2A dengan 6A atau 7A. Jadi kalau ikatannya ion maka dia elektrolit. Sifatnya apa nanti dia? Efeknya ikatan ion nanti menyebabkan si senyawanya memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian larut dalam air, mudah larut. Daya hantar listriknya bagus sekali. Berikutnya untuk yang ikatan kovalen polar, meskipun kovalen tapi kalau dia polar maka nanti dia juga bisa menghantarkan arus listrik. Jadi yang elektrolit tidak hanya yang berikatan ion, tapi kalau dia kovalen polar maka dia juga bisa menghantarkan arus listrik. Tetapi sifat fisiknya berbeda dengan yang ion tadi. Yang kovalen polar, titik didih dan titik lelehnya cenderung lebih rendah. Kemudian dia masih larut dalam air. Menghantarkan listrik juga masih, hanya saja yang bisa menghantarkan listrik ketika wujudnya masih berupa larutan. Tapi kalau dia berupa padatan atau gas, dia nggak menghantarkan listrik. Kemudian yang ketiga, ikatan kovalen non-polar. Iya, non-polar berarti dia tidak mampu menghantarkan arus listrik dalam kondisi apapun, baik larutan, lelehan maupun padatan. Ini untuk yang kovalen non-polar. Berikutnya, nah ini contoh-contoh senyawa dan jenis ikatannya. Jadi kalau yang ikatan ion, contohnya itu NaCl yang sering kita pakai untuk bumbu masak ya, dapur. Kemudian MgCl2, ada kalsium klorida, ada natrium sulfat dan lain-lain. Kalau yang kovalen polar itu ada HCl, ini asam-asaman yang ada di lab biasanya. Asam klorida, asam bromida, asam iodida, dan teman-temannya ini banyak. Kemudian yang non polar ini biasanya berupa alkohol ya, yang ada di untuk antiseptik dia etanol, kemudian ada glukosa atau gula, atau kalau yang di rumah bertani itu ada urea, atau dalam air urin kita kan ada ureanya juga. Itu non polar, jadi dia non elektrolit. Nah, sekelas tadi mengenai materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Sekarang kita coba untuk latihan. Oke ya. Teori yang menyatakan bahwa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik ini dikemukakan oleh siapa tadi ya di depan ya? Oke ya. Kita lihat jawabannya siapa itu ya. Oh ya, Arrhenius ternyata. Kemudian yang berikutnya ini masih latihan ya. Spesies kimia yang menghantarkan arus listrik dalam larutan NH42SO4 adalah, ini berarti NH42SO4 ini amonium sulfat dalam pupuk urea biasanya, pupuk urea yang di rumahnya sering bercocok tanam. Ini harus diionkan. Jadi dia akan berubah menjadi ion NH4+ dan ion SO4 2-. Itu. Kita coba menu berikutnya mengenai uji pemahaman. Nah, ini. Saya kemarin buat 5 soal di sini. Saya coba langsung aja ya. Klik-klik gitu ya. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena apa ini ya? Kita coba. Saya ngawur aja ya ini ya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Coba. Oh ini. Oh ya benar ternyata. Oke. Kita klik-klik terus ini nanti ya. Oke. Oh ya salah. Berikutnya. Mohon maaf ini agak saya percepat ya Bapak Ibu ya. Langsung saja karena oh ini. Oke, betul. Yang terakhir oke ini. Oke, betul. Nah, demikian tadi presentasi dari saya.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Ibu Masudah. Monggo Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Majid atas presentasinya yang sangat luar biasa mengenai larutan elektrolit dan Larutan non-elektrolit elektrolit. Mm-mm. yang Yeah. Agak susah bahasanya Bu ya. kenapa? Iya, Agak susah kalimatnya. iya. Yang menerangkan kepada Monggo. para siswa kita nantinya mengenai larutan itu bagaimana. Ternyata ada yang mengandung listrik dan ada yang tidak mengandung listrik. Nah, sebagai sesi yang pertama saya buka tanya jawab. Silakan sesi 1 dimulai. Ada yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu. Saran barangkali tidak harus pertanyaan. Iya. Apa gitu, monggo silakan. Syukur-syukur tidak ada ya, berarti sudah bagus. Atau mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, Pak Arif atau Bu Sulias, mungkin ada pertanyaan? Iya, monggo. Atau saran barangkali tepatnya ya, kalau Bu dari Bu Suliaswati. Oh Monggo iya, Bu. silakan. Saran. Monggo Ibu. Atau mungkin saya yang tanya Pak ya? Iya, monggo Bu, Pak monggo Majid? silakan. Tadi kan ada larutan elektrolit, ada larutan non elektrolit itu Pak ya. Saya pengen Iya. contoh Pak ya. Kalau sumpama ada Contoh. larutan yang ada di sekitar kita, ini bisa kita gunakan sebagai elektrolit. Nah, kira-kira contohnya apa Pak ya? Yang ada di sekitar. Contohnya apa gitu ya? Oh gitu. Terima kasih Bu ya. Punya penasaran banget kayaknya ini ya. Iya, mau praktek. Oke. Oh gitu. Kembali ke pengertian awalnya, namanya elektrolit, berarti dia bisa menghantarkan arus listrik. Jadi dia bisa sebagai penghantar, seperti kabel itu fungsinya. Iya. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita, saya yakin ibu-ibu sering masak ini ya. Iya. Bukan sering, tapi tiap hari masak ini. Pernah kalau masak mesti pakai garam Bu ya? Iya, pakai garam. Garam. Tanpa garam nanti masakannya enggak enak nanti ya. Hambar. Oke. Hambar nantinya. Garam itu kalau kita larutkan dalam air atau dalam sayur, jadi nanti sayurnya itu bersifat elektrolit. Kenapa? Karena garam tadi dia terion, jadi ion plus sama ion minus, sehingga bisa menghantarkan arus listrik. Nyetrum Pak ya? Mohon maaf, agak gaduh ini. Nyetrum ya sudah ini ya. Jadi contoh ya, jadi dia bisa menghantarkan listrik. Bukan nyetrum, misalnya tangan dicelupin saur nyetrum, enggak. Kan kalau nggak dikasih arus listrik ya udah nyetrum. Jadi namanya penghantar, dia hanya menghantarkan saja. Jadi kalau ada arus listrik yang disentuhkan ke situ, kemudian tangan kita juga nyentuh ke situ, otomatis ya kesetrum kita, karena larutannya sebagai penghantar listrik tadi. Contoh yang lain, sering kan kita lihat iklan di TV ya, nggak boleh sebut merek ya, minuman isotonik ya, mengembalikan ion tubuh, itu elektrolit juga itu. Ya, atau air perasan dari buah-buahan, itu semuanya adalah elektrolit itu. Itu contoh yang ada di sekitar kita. Barangkali itu Ibu Masudah. Monggo yang lain barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi saya lihat Bu ya, jadi bukan dia nyetrum nantinya, tapi dia sebagai penghantar listrik. Itu. Setrumannya itu Pak ya? Menghantarkan listrik. Ya betul. Ya. Mungkin dari Pak Arif dan Bapak Ibu yang lain. Gini Pak. Pak Majid nih. Kalau di
fisika itu kan ada ini, kalau di fisika itu ada, kadang anak-anak itu anak SMP ya biasanya percobaan pakai apa itu, Mm-mm. pakai kentang itu loh, ternyata juga Mm-mm. apa namanya bisa Bisa menyalakan menyalakan. lampu gitu. Nah, Itu kalau dalam kajian kimia gimana, ada kaitannya dengan materi ini tidak ya? sepertinya ada, Pak. Jadi kandungan yang ada dalam sari buah atau sayur itu kan tadi kembali ke elektrolit itu ya. Tapi kayaknya ini lebih cenderung ke listrik statis ya, Pak. Jadi dari proses listrik statis yang kayaknya itu tidak lama menghasilkan listriknya. Betul nggak, Pak? Iya, tidak lama. Iya. Jadi arus yang dihasilkan tidak besar. Jadi tidak sama dengan listrik yang ada di sekitar kita yang dari PLN itu ya, kayaknya tidak sama. Itu lebih cenderung ke listrik statisnya. Tapi kalau dari tinjauan kimianya, larutannya atau sarinya itu bisa menghantarkan listrik, itu bisa. Nah, mungkin itu dari saya, Pak Arif. Kalau dari fisika mungkin jenengan bisa ninjau yang lebih pas bagaimana. Iya, oke. Kalau tadi benar yang jenengan sampaikan, jadi kalau dalam kajian fisika itu lebih apa namanya ke listrik statis ya, listrik statis. Jadi kalau tadi nyetrum nggak nyetrum itu, kalau listrik statis kan tidak nyetrum karena dia hanya searah saja. Beda dengan listrik PLN. Jadi itu listrik statis Pak ya tadi yang garam itu ya? Kalau garam itu bukan listrik statis atau enggak, tapi dia sifatnya menghantarkan listrik saja. Iya. Jadi dia nggak menghasilkan listrik, hanya menghantarkan saja. Iya, ya Allah. Jadi beda antara menghantarkan dengan yang menghasilkan, beda. Gitu. Iya. Monggo yang lain barangkali. Bu Sulis mungkin. Bapak Ibu yang lain. Sepertinya sudah. Ini mohon maaf, link presentasi sudah di share? Sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah ini. Absensinya Pak ya. Sudah. Nah, ya. Monggo barangkali ada yang mungkin bisa dicukupkan barangkali Bapak. Barangkali kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, monggo. Bagaimana? Kita cukup? Sudah sore mungkin Pak ya? Nggih. Ya, sepertinya sudah cukup, Bu. Nggih. Iya. Terima kasih atas presentasinya Bapak Majid. Mudah-mudahan materi yang disampaikan yang luar biasa ini bermanfaat bagi kita semua dan peserta didik kita. Amin. Dan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh guru. Nah, untuk saya sebagai moderator, sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada host Pak Arif. Terima kasih Bu Mas Uda yang sudah memandu kegiatan Vkom pada sore hari ini. Luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Majid, materi kimia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian kegiatan Vkom pada sore hari ini. Sekali lagi saya selaku host mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tadi kendala teknis sehingga terundur hampir 1 jam. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, ngapunten tadi ya udahlah